Dari mulai ujung sampai ujung yang terlibat terkait dosa minum khamr semuanya dilaknat. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan 10. Pertama, khamrnya itu sendiri. Minuman ini dilaknat. Tidak ada minuman di dunia yang dilaknat selain khamr. Anda minum apapun halal, hukum asal minuman halal. Tapi khamr, minuman khamr hukumnya haram dan dilaknat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satu di antara benda yang diharamkan secara bertahap adalah khamr. Kenapa khamr ini diharamkan secara bertahap? Karena benda ini mendarah daging menjadi minuman di setiap rumah yang ada di Jazirah Arab. Hingga ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan Isra Mi'raj, Jibril datang kepada beliau dengan membawa 2 gelas. Yang satu berisi susu dan yang satu berisi khamr. Kemudian Nabi SAW memilih susu. Lalu Jibril mengatakan, laqad ikhtartal fitrah, engkau telah memilih yang sesuai dengan fitrah. Kenapa beliau membawa 2 ini, susu dan khamr? Karena ini merupakan minuman pendamping yang dimiliki oleh hampir setiap rumah yang ada di Jazirah Arab selain air putih. Sebagaimana masyarakat di tempat kita punya air putih dan punya aneka minuman-minuman pendamping yang lainnya. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika khamr diharamkan secara bertahap hingga kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan pengharamannya secara total di surat Al-Maidah. Datanglah seorang sahabat yang bernama Abu Talha radhiyallahu anhu. Sahabat Abu Talha menyampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ada masalah besar yang beliau alami. Apa itu? Beliau mendapatkan amanah berupa warisan anak yatim yang bentuknya adalah khamr. Ada anak yatim ketika bapaknya meninggal, dia tidak memiliki warisan selain khamr. Karena sebelum khamr diharamkan, khamr ini menjadi salah satu di antara komoditas ekspor yang bisa menghasilkan keuntungan, bisa menghasilkan harta. Hingga kemudian sebelum sempat untuk diekspor, Allah Subhanahu wa taala sudah mengharamkan khamr. Maka Abu Talha bingung bagaimana solusi yang tepat untuk menyelamatkan harta anak yatim ini. Karena kita tahu mereka adalah masih anak-anak, butuh modal besar sampai bisa menginjak usia dewasa. Mereka belum bisa kerja, sementara orang tuanya hanya meninggalkan warisan berupa khamr. Maka dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian menyampaikan masalah yang dialami. Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta ahrikha, buang itu khamr. Abu Talha kemudian berpikir, adakah solusi yang bisa digunakan untuk menyelamatkan hal ini? Maka dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menawarkan sebuah solusi. Ya Rasulullah, afala naj'aluhu khallan? Afala naj'aluhu khallan? Bagaimana kalau kita jadikan khamr ini sebagai cuka? Dan cuka hukumnya halal. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? La, enggak boleh. Ahrikha, tuang itu khamr, buang itu khamr. Kemudian Abu Talha memerintahkan kepada Anas bin Malik, "Ya Anas, buang semua khamr walaupun itu adalah harta warisan." Masalah ini tidak ada ampun jamaah. Karena benda ini sama sekali tidak memiliki peluang untuk dibuat halal. Dan itu bisa merusak tatanan kehidupan manusia. Karena itu disebutkan dalam hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah dan yang lainnya. Dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lu'inatil khamru ala asyrati aujuh." Ada 10 hal yang dilaknat karena khamr. Ada 10 hal yang dilaknat karena khamr. Bukan cuman 1, bukan cuman yang minum. Ada 10 yang dilaknat karena khamr. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan rincian, bi'ainiha wa asiriha wa mu'tasiriha wa ba'iha wa mubta'iha wa hamiliha wal mahmuli ilaihi wa akili thamaniha wa syaribiha wa saqiha. Dari mulai ujung sampai ujung yang terlibat terkait
dosa minum khamr, semuanya dilaknat. Nabi SAW menyebutkan 10. Pertama, khamrnya itu sendiri. Minuman ini dilaknat. Tidak ada minuman di dunia yang dilaknat selain khamr. Anda minum apapun halal, hukum asal minuman halal. Tapi khamr, minuman khamr hukumnya haram dan dilaknat oleh Nabi SAW. Yang kedua, yang meres anggur. Berikutnya, wa mu'tasiriha, orang yang menampung perasan anggur. Dia membeli para petani yang meras anggur. Wa ba'iha, yang jual khamr. Wa mubta'aha, yang beli khamr. Wa mubta'iha, yang beli khamr. Meskipun bisa jadi dia tidak minum, tapi dia membelikan untuk orang lain. Wa hamiliha, yang nganterin khamr. Sehingga mereka yang bekerja sebagai kurir yang mengantarkan khamr, dia ikut dilaknat oleh Rasulullah SAW. Wal mahmulati ilaihi, yang menampung setelah khamr diantarkan, nanti diantarkan ke tempat ini, maka yang menjadi tujuan ini juga turut dilaknat. Wa akili thamaniha, yang makan hasil penjualannya, termasuk mereka yang punya saham di outlet-outlet yang menjual khamr. Wa syaribiha, yang minum. Wa saqiha, yang nuangin khamr. 10 yang dilaknat gara-gara satu minuman haram. Sehingga jamaah dimulakan Allah Subhanahu wa taala, jika kita lihat seperti ini, kita bisa memiliki kesimpulan, bukankah ini dosa yang sangat besar? Bukankah khamr ini adalah dosa besar? Sehingga sudah selayaknya seorang mukmin menjauhinya. Bahkan di surat Al-Maidah ayat 90 dan 91, Allah ketika mengharamkan khamr, Allah sebutkan dari 10 sisi. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitan ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillahi wa anis salah fahal antum muntahun. Para ulama ahli tafsir mengatakan, dalam dua ayat ini, ketika Allah mengharamkan khamr 100%, Allah menyebutkan 10 sisi dan sudut pandang kenapa khamr itu diharamkan. Pertama, Allah Subhanahu wa taala ketika mengharamkan khamr, Allah berikan panggilan iman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Artinya menjauhi khamr adalah konsekuensi dari iman. Menjauhi khamr adalah bagian dari konsekuensi iman. Yang kedua, Allah sebutkan khamr dalam deretan benda-benda kotor yang lain. Al-ansab, berhala, wal azlam, dan praktek mengundi nasib yang dilakukan oleh orang jahiliyah. Yang ketiga, Allah sebut khamr dengan rijsun, sesuatu yang najis. Rijs artinya najis. Rijsun, khamr itu najis. Yang keempat, Allah sebut khamr dengan min amali syaitan, perbuatan setan. Yang kelima, Allah nyatakan fajtanibuhu, jauhilah khamr. Yang keenam, la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Artinya Allah berikan motivasi, kalau kalian melakukan itu semuanya, maka kalian akan mendapatkan keberuntungan. 6 sisi ketika Allah mengharamkan khamr, Allah sebutkan 6 sisi, 6 sudut pandang. Selanjutnya di ayat 91, Innama yuridu syaitan ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha. Allah sebutkan dampak buruk khamr berikutnya, bahwa setan hendak menanamkan permusuhan kepada kalian dengan khamr dan judi. Maka madarat khamr berikutnya, sisi buruk khamr berikutnya adalah dia menjadi alat bagi setan untuk merusak tatanan sosial. Selanjutnya, dia menjadi alat bagi setan untuk menimbulkan kebencian dan permusuhan di tengah umat manusia. Kemudian Allah katakan wa yasuddakum an dzikrillah wa anis salah. Setan mengajak manusia dan menghalangi manusia untuk melakukan salat
dan melakukan zikrullah ketika dia minum khamar dan main judi, fahal antum muntahun. Yang 10 Allah tegaskan, bukankah dengan pertimbangan semua ini seharusnya kalian harus berhenti dari minum khamar. Ada 10 pertimbangan dalam 2 ayat di surat Al-Maidah ayat 90 dan 91 ketika Allah Subhanahu wa taala mengharamkan khamar. Walhamdulillah, hamba yang hatinya masih suci, nuraninya yang masih bersih, akan sepakat mengatakan khamar itu haram dan khamar itu bahaya. Dan kita mohon kepada Allah, semoga lingkungan kita bisa menghindari khamar. Kita bersihkan lingkungan kita dari khamar, agar lingkungan ini tidak ternajisi dengan keberadaan minuman yang dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.